Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan buat kita semua. Hari ini adalah hari ke-12 mesin tetas, telur di dalam mesin tetas, telur ostrich. Nah, seperti apa perkembangan telur ostrich di day ke-12? Sekarang kita cek, sekarang kita matiin lampu dulu. Yuk, mari. 1, 2, 3, matiin lampu semuanya. Tes. Nah, sekarang kita matiin juga mesinnya. Biar gelap seperti biasa dan terus berulang hingga menetas. Hingga di hari ke-40 kita akan terus melakukan rutinitas yang sama. Telur ostrich di D ke-12. Oke, teman-teman. Kita lihat di D12 kemarin kan kita udah lihat tuh ada embrio tapi agak sedikit abu-abu atau sedikit samar-samar. Sekarang udah mulai kelihatan ya. Embrionya udah mulai sangat terlihat, mulai gelapnya juga udah mulai besar. Dan sepintas terlihat ada urat-urat. Ada urat-urat yang udah mulai menyebar. Nah, ini di day ke-12 telur yang pertama. Telur yang kedua. Telur yang kedua kita lihat. Wow, sama ya. Telur yang pertama tadi juga ada titik hitam yang sudah mulai membesar dan ada urat-urat yang udah mulai juga bertebaran. Nah, telur pertama dan telur kedua sudah mulai tampak embrionya. Telur yang ketiga. Nah, telur yang ketiga ini telur yang dari day pertama dia memang agak sedikit butuh pemantauan khusus. Telur yang ketiga kita lihat terlihat sekali dia masih belum kelihatan embrionya dengan nyata, tapi ada sedikit titik hitam yang mungkin ini adalah embrio, tapi saya nggak tahu ini sehat atau enggak, tapi nggak tahu ya. Mudah-mudahan ini bisa berkembang. Ini mirip embrio tapi masih abu-abu. Saya belum bisa memastikan ini adalah embrio yang nyata. Mudah-mudahan dia sehat. Kita tetap masukkan lagi ke dalam mesin karena yang saya khawatirkan dia bisa menetas. Kalau kita keluarkan ternyata dia hidup, itu sayang banget. Nah, kita tutup kembali, kita nyalakan semua lampunya, dan kita kembali seperti biasa. Ada forum tanya jawab, forum ngopi ngopo. Yuk. Oke teman-teman, kita kembali lagi ke forum ngopi ngopo untuk mempertanyakan perkembangan embrio di D12. Kita masih bersama Mas Wahid, kiper dari Mahasin Farm yang baru masih belajar ya. Sementara masih belajar, Mas Wahid ini megang bebek dulu, belum burung unta. Mas Wahid, dari D12 ini tadi, apa yang Mas Wahid ingin tanyakan? Karena gini Mas Wahid, pertanyaan Mas Wahid itu akan mempengaruhi atau mewakili netizen atau teman-teman yang juga ingin tahu sebenarnya pertanyaan-pertanyaan ini juga keluar dari kepikiran mereka. Jadi Mas Wahid itu mewakili. Monggo Mas Wahid, ada yang mau ditanya nggak? Dari yang saya lihat tadi di ke-4 telur ya? Iya. Tiga telur. 3 telur itu semua dari 2 telur itu ya mengalami perkembangan ya Pak? Ya, 2 telur tadi, telur pertama dan telur kedua, alhamdulillah bagus, ada embrio yang berkembang. Embrionya semakin banyak urat-uratnya. Nah, yang jadi pertanyaan ini adalah, nah yang telur ketiga ini, telur ketiga ini ada di hari pertama sampai ke-12 ini ada titik hitam. Nah, itu apa itu Pak sebenarnya? Apakah itu semacam kelainan atau bawaan dari induknya itu? Jadi gini Mas Wahid, jadi titik hitam itu muncul sudah sejak di D ke-1 ya. Iya. Di D1 itu kita sudah sempat kelihatan kalau telur itu memang tidak normal, tidak sama seperti yang lainnya. Nah, tapi kita masih mencoba untuk dia masuk dalam mesin dan kita rawat seperti telur normal. Nah, di D ke-8 kemarin itu juga dia masih abu-abu antara dia ini sebenarnya fertil atau enggak. Nah, dilalah tadi di D ke mana? Ke-12. Sekarang ini di ke-12 tadi kita udah cross check, kita cek
ternyata ada embrio yang hidup. Oh, ada. Ada embrio hidup, jadi terindikasi dia masih bisa berkembang. Masih bisa. Tapi tadi itu sekali lagi saya tetap belum bisa meyakini kalau dia itu benar-benar telur normal. Nah, karena titik hitam itu biasanya disebabkan oleh jamur atau bakteri atau bahkan mungkin kelainan-kelainan yang terjadi dalam telur itu tadi. Karena ini telurnya burung unta, kita juga masukkan kalau telur biasa ya, kalau telur ayam biasa ada potensi ini tetap saya keluarkan. Tapi karena ini telur burung unta dan menjadi pembelajaran buat kita semua, tetap saya masukkan, dan ternyata di luar ekspektasi yang tadi kita anggap ini telur nggak sehat dan nggak mungkin jadi, ternyata dia juga mengalami perkembangan embrio walaupun terlambat, tidak sebagus yang 2 butir sebelumnya tadi itu, 1 dan 2. Jadi itu sebenarnya titik hitam itu ada potensi itu adalah jamur atau bahkan mungkin bakteri, atau mungkin itu dia kelainan sejak lahir atau sejak keluar dari induknya. Nah, itu kita nggak bisa tahu itu karena kita nggak punya alat atau kita nggak punya kapasitas untuk meneliti sejauh itu, Mas Wahid. Kita hanya prediksi kasar aja, itu entah itu bakteri, entah itu jamur, atau mungkin itu kelainan dari indukannya. Kalau sebelum ini ya Pak, sebelum ini apa pernah ada kejadian yang sama gitu? Sebelum ini belum. Untuk di telur burung unta ini adalah yang pertama, kasus yang pertama. Telur burung unta mengalami ketidaksempurnaan ya, ketidaknormalan. Ini adalah telur yang pertama. Nah, sedangkan ini sering terjadi di ayam normal, ayam biasa, sering banget. Jadi kalau di telur ayam biasa, kasus baru belum masuk mesin aja nih kita keker dan dia nggak sehat, kita keluarkan langsung. Ngapain diopen di telur-telur seperti ini, karena biasanya tidak sampai berhasil. Cuman karena ini telur burung unta, kita coba. Apapun hasilnya kita akan coba, karena ini menjadi sebuah pembelajaran buat saya pribadi dan mungkin buat teman-teman yang lain juga, bahwa ternyata telur burung unta walaupun cangkangnya setebal itu juga bisa kemasukan bakteri, bisa kena kelainan dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi untuk kasus telur burung unta di Mahasin Farm ini adalah kasus yang pertama. Telur mengalami titik-titik hitam seperti itu. Tapi kalau dari pakan ya Pak, pakan burung unta itu apa juga bisa mempengaruhi? Oh iya, benar. Benar Mas, jadi gini, kita tidak hanya berbicara tentang telur burung unta ya, kita berbicara secara keseluruhan makhluk hidup ya. Jadi ketika kita bicara makannya itu bagus, makannya itu bergizi, makannya itu memenuhi kebutuhannya, ada potensi telur itu memang akhirnya sehat dan baik. Tapi kalau pakannya ini juga kurang, proteinnya kurang, terus kalsiumnya kurang, dan mungkin nutrisinya juga kurang dan sebagainya, telur otomatis juga tidak sehat. Jadi sehat atau tidaknya telur itu berpengaruh ke pakan juga. Nah, pakan itu juga bisa menyebabkan telur-telur kok jarang yang jadi. Misalnya ada satu indukan yang satu kloter ini ada 20 butir misalnya, nggak ada yang netes atau nggak ada yang fertil lah, anggap saja. Bukan hanya jantan yang berpengaruh, bukan hanya sperma jantan yang bisa kita salahkan, tapi bisa disebabkan sperma jantan jelek karena pakannya jelek. Oh iya. Jadi semuanya itu berkaitan, Mas Wahid. Semuanya berkaitan, semuanya itu juga memiliki peran andil masing-masing. Si telur ini bisa fertil atau tidak, termasuk makanan. Makanan itu sangat fatal sekali ketika kita tidak memperhatikan nutrisinya, kalsiumnya, proteinnya dan sebagainya. Kalau kita nggak perhatikan dan kita asal-asalan, saya pastikan telur juga kurang bisa maksimal. Entah itu dia tidak bisa fertil, atau mungkin bahkan dia bisa fertil tapi tidak bisa menetas, atau bahkan sama sekali tidak bertelur. Itu semua juga punya andil dari pakan, walaupun tidak semua dari pakan bisa kita klaimkan oh ini gara-gara pakannya jelek, ya kan? Tapi juga punya andil kuat gitu, Mas. Tapi kalau menurut saya ya Pak, kalau dari segi pakan itu kan menyeluruh ya. Jadi kalau mungkin dari segi pakan, telur-telur yang lain juga berdampak toh. Dan sementara ini yang cuma yang kena itu yang 3, telur ketiga. Nah, pendapat sampean itu bagaimana? Oh, jadi gini Mas, sekali lagi ini kasus-kasus yang tidak biasa ya. Ini kasus yang tidak biasa, telur yang titik hitam ini tadi
kalau kita kaitkan apakah memungkinkan atau ada kemungkinan telur titik hitam ini tadi penyebabnya adalah makanan, saya katakan persentasenya kecil. Kecil ya? Kecil sekali. Kecil banget ada kemungkinan ini karena faktor makanan. Tapi kalau saya katakan ini adalah faktor dia kemasukan bakteri ya? Tinggi. Ada kemungkinan itu. Atau mungkin telur ini kemasukan jamur, atau mungkin sejak dia keluar dari induknya itu dia memang punya kelainan. Itu tinggi. Tapi kalau faktor makanan mungkin terjadi tapi sangat kecil banget, karena kalau telur ini punya titik hitam itu karena faktor makanannya, telur yang lain juga mungkin ada imbasnya. Ya menyerupai lah, tidak semua tapi sedikit-sedikit menyerupai. Nah, sedangkan telur yang 2 tadi ini kan sehat banget nih, sehat banget dengan kloter yang sama, tapi satu ini ada titik hitamnya. Jadi titik hitam ini saya lebih menduga atau menitik beratkan kemungkinan besar adalah bakteri. Nah, bakteri ini aku punya keyakinan kuat terserang itu ketika dia keluar dari dubur si betina. Dubur dari betina ini keluar mengeluarkan telur, kan dia ada di kubangan, di kubangan pasir yang dibuat oleh si jantan, dan kubangan itu kan penuh dengan bakteri, penuh dengan bakteri, apalagi kalau itu dia lembab. Nah, otomatis telur ini tadi sudah kerasukan atau sudah kemasukan bakteri-bakteri yang ada di sekitaran tempat dia bertelur. Itu lebih kuat saya menduga itu daripada faktor makanan yang menyebabkan ada titik hitam. Nah, ada kemungkinan itu Mas Wahid. Tapi saya sekali lagi saya tidak berani memastikan sesuatu, karena di sini kita hanya belajar dan kita juga hanya menganalisa kenapa bisa terjadi seperti itu, dan kemungkinan apa yang menyebabkan itu terjadi kita bisa evaluasi dan kita bisa perbaiki, gitu Mas Wahid. Oh, berarti kalau untuk cara menanggulanginya, itu telur itu harus segera diambil. Iya, jadi semua telur itu kita harus ambil, karena kalau kita terlambat ambil atau mungkin bahkan kita biarkan dia di sarangnya, potensi untuk menetasnya hampir tidak ada. Karena burung unta ini kan sekali lagi dia bukan berasal dari hewan asli Indonesia. Dia ini hewan dari Afrika, di mana Afrika itu cuacanya sangat kering, tidak lembab. Artinya di Afrika itu bakterinya ada tapi tidak se-ekstrim banyak di Indonesia. Jadi makanya kalau di Afrika dia di sarang diem, ya wajar-wajar aja, karena kan di sana kering, panas dan kering. Berarti kalau di penangkaran itu induknya itu tidak mau mengerami ya Mas? Bukan tidak mau, ya mau sih mau, nggak mungkin nggak mau, gitu kan. Tapi kan kita yang nggak boleh. Iya. Ya, ngapain kita suruh rame kalau jelas-jelas malah nggak jadi, kan gitu. Berarti kan peternaknya harus teredukasi di Mahasin Farm itu, kalau dia malah sengaja ngerami, gitu. Dan untuk kalau ini mungkin ya Pak, kalau untuk 100% ini penyebabnya karena bakteri, itu caranya itu yang pertama itu bagaimana? Maksudnya untuk mengatasinya. Kalau sudah terserang bakteri, kita sudah nggak bisa mengatasi gimana-gimana Mas Wahid. Kita hanya bisa mencegahnya dengan tadi itu. Kita sebelum ketika kita sudah tahu schedule telur, misalnya hari Senin dia sudah bertelur, Senin bertelur, berarti kan 2-3 hari lagi baru bertelur. Nah, kita pantau 2 hari lagi, ketika telur di sore hari keluar langsung diambil, secepat mungkin diambil. Jangan sampai kita biarkan dia menginap atau mungkin terlalu lama di sarang tadi itu. Jadi kita tidak bisa menangani yang sudah terserang bakteri, tapi kita bisa mencegahnya dengan SOP yang sudah ada di Mahasin Farm. Tapi apakah ini bisa berpotensi menular ke telur yang lain itu? Bakteri itu dia pasti menular, tapi ketika dia masih dalam tahap dia bisa menular kalau telur itu sudah mengalami pembusukan. Jadi kalau telur ini sudah terserang akut bakteri, dia akan mengalami pembusukan dan dia akan mengeluarkan gas dan bau aroma yang luar biasa busuk. Nah, gas-gas seperti inilah atau aroma inilah, cairan-cairan inilah yang menyebabkan telur lain juga bisa kena imbas tidak fertil gara-gara bakterinya keluar pindah
kamar dari telur satu pindah ke telur yang lain. Jadi jangan sampai kita membiarkan telur di dalam mesin itu ada yang mengalami pembusukan. Gitu. Jadi ini kemungkinan menularnya masih kecil ya ini? Masih kecil karena dia masih telur ini sendiri dia masih dalam kondisi berkembang. Jadi meskipun ada bakterinya atau ada titik hitam yang mungkin diduga itu adalah bakteri, ternyata si telur ini juga berkembang embrionya. Artinya si telur sendiri masih bisa bertahan, artinya telur yang lain juga yang seharusnya sehat, bisa aman. Ya. Iya, gitu. Ya, itu saja sih, Pak. Oke, siap. Siap Mas Wahid, terima kasih luar biasa pertanyaannya. Mudah-mudahan kita bisa belajar bersama di Mas Infam. Karena sekali lagi saya tidak merasa menjadi yang lebih mengerti tentang burung unta, karena penangkaran burung unta yang berhasil di Indonesia itu Mas Win adalah salah satu yang terbaik dan yang mampu menetaskan burung unta dari 1001 peternakan di Indonesia. Nah, jadi kita di sini semua sama-sama belajar, kita semua sama-sama mencari tahu, dan kita mendokumentasikan telur burung unta ini. Memang tujuannya untuk kita punya dokumentasi yang kita bisa memberikan informasi ke seluruh teman-teman yang mungkin memiliki burung unta tapi kok nggak jadi-jadi. Nah, seperti itu. Jadi terima kasih Mas Wahid sudah mewakili teman-teman untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin itu menjadi ganjelan yang ingin ditanyakan tapi tidak bisa langsung ke saya. Nah, oke teman-teman, buat teman-teman yang mau terus mengikuti perkembangan embrio telur ostrich dari hari pertama hingga dia menetas, terus stay di channel kita Mas Win Institute, di mana channel ini akan jauh lebih atraktif, lebih edukatif, dan jauh lebih menarik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.